Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena setiap hari Tuhan menyapa kita melalui surat cintanya, melalui firman-Nya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, agar kita anak-anak Tuhan yang hidup di dunia ini, secara khusus hidup di zaman akhir ini, agar tetap kuat. Ya, sama-sama bilang sama saya harus tetap kuat. Betul, ada masalah dalam hidup kita, ada pergumulan, ada badai hidup. Setiap kita punya salib yang harus kita pikul masing-masing. Tapi saya percaya Alkitab juga jelas mencatat bahwa setiap masalah, pergumulan, badai hidup saudara dan saya tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Karena ada janji Dia Allah yang setia yang akan memberikan kepada kita jalan keluarnya. Itu sebabnya kita perlu datang sama Tuhan untuk menemukan jalan keluar itu. Karena itu hari ini saya ajak setiap umat Tuhan untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan agar kita tetap kuat di jalan-jalan Tuhan, agar kita tetap terus hidup dalam pengharapan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita bersyukur. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kami bersyukur, sekalipun hari-hari ini kami lihat keadaan sedang tidak baik-baik saja, tapi kami percaya ada anugerah Tuhan atas hidup kami, atas bangsa kami, ada kasih setia Tuhan atas hidup kami, atas bangsa kami. Itu sebabnya biarlah Tuhan terus tuntun kami, arahkan kami dalam jalan-jalan Tuhan, sehingga kami tidak salah dalam melangkah dan bertindak. Ya Allah, kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka di padang gurun Tuhan memelihara mereka. Ya. Namun saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, Tuhan juga mendidik dan mendewasakan bangsa Israel. Dengan cara apa? Dengan cara ketika Tuhan menurunkan mana setiap hari, saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu perintah yang ditetapkan Tuhan untuk bangsa Israel lakukan. Agar bangsa Israel tidak menjadi bangsa yang liar. Itu sebabnya Tuhan bilang begini dalam Keluaran pasal 16, ayat 16 dan ayat 17. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu, jadi mana yang turun setiap hari, setiap pagi. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Saudara garis bawahi, menurut keperluannya. Saudara, saya percaya hidup kita itu Tuhan pelihara dengan cara Tuhan yang ajaib, sesuai dengan apa yang menjadi keperluan saudara dan saya. Amin. Sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya, bukan keinginan. Wah, kalau keinginan banyak saudara, iya kan? Ingin rumah baru, ingin mobil baru, iya, ingin ini, ingin itu, banyak keinginan. Tetapi yang Tuhan berikan yang terbaik itu adalah keperluannya. Perhatikan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Ayat 17. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Kenapa ada yang banyak, ada yang sedikit? Karena sesuai dengan keperluannya. Jadi bukan sesuai dengan keinginannya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ini, maka Tuhan pelihara. Tapi Tuhan pelihara dengan segala keperluan dan kebutuhan kita. Ya. Jadi saya teramat yakin dan percaya dalam kita mengiring Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, bicara pemeliharaan itu pasti Tuhan pelihara. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, pasti Tuhan pelihara saya. Amin. Yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir karena kita di luar daripada apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan. Sehingga akhirnya yang kita inginkan, yang kita perhitungkan adalah apa yang menjadi keinginan. Kalau keinginan kan banyak, saudara. Ya, itu sebabnya manusia itu nggak pernah puas. Mata itu memiliki keinginan banyak sekali. Keinginan mata, keinginan daging, Alkitab katakan
Dan keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Allah, itu berasal dari dunia. Namun keperluan dan kebutuhan saya berani pastikan itu janji Tuhan. Tuhan pelihara, dan itu terbukti dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga ketika Musa bilang ambil secukupnya, kalau ada yang ambil lebih, sisanya busuk loh saudara. Sisanya busuk. Sisanya busuk, nggak berguna, nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa dikonsumsi lagi. Ya, hal ini kita belajar bahwa ikut Tuhan kita nggak boleh hidup serakah. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh serakah. Ya, Tuhan mengajarkan kepada kita, Tuhan cukupkan kok, Tuhan sediakan kok, Tuhan pelihara kok. Tetapi sesuai keperluan, sesuai dengan kebutuhan. Bukan pengen lebih, bukan pengen banyak gitu loh saudara. Udah punya satu, pengen lebih. Kenapa? Padahal kan bukan sesuai kebutuhannya apa gitu loh. Keperluannya apa? Kalau memang sesuai dengan kebutuhan keperluan, saya percaya pasti Tuhan sediakan. Nggak ada yang kekurangan. Orang terlibat pinjol oleh karena apa saudara dikasih dalam Tuhan? Bukan karena keperluan dan kebutuhan awalnya, tetapi karena banyak keinginan. Iya kan? Karena keinginan. Nah, kalau sekarang akhirnya kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk melunaskan pinjol. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hati-hati sekali kalau kita bicara tentang keinginan. Karena itu biarlah Tuhan pelihara kita sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya Tuhan Yesus bilang dalam Matius 6 ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, makanya orang tuh pengen kaya itu jadi jahat saudara. Cinta uang akhirnya. Pengen kaya. Kayanya nggak salah. Ya, Abraham, Ishak, Yakub diberkati Tuhan, Yusuf diberkati Tuhan, mereka kaya, Ayub diberkati Tuhan, mereka kaya. Tetapi pengen kayanya ini yang bahaya. Kalau orang udah pengen kaya, udah bukan lagi bicara tentang keperluan, kebutuhan saudara, itu bicara tentang keinginan. Nah, itu yang bahaya. Akhirnya timbulnya korupsi, merancangkan yang jahat buat kejatuhan orang lain, ya kan? Nggak bisa senang melihat orang lain yang senang, susah gitu loh saudara. Parah itu akhirnya jadi ujung-ujungnya. Nah, itu sebabnya hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan. Ayo, kalau memang Tuhan memang takaran kita segitu, ya udah nikmati, belajar bersyukur. Ya, belajar bersyukur sehingga hari-hari hidup kita berterima kasih sama Tuhan. Jangan membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Kalau engkau membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, kau akan sulit untuk bersyukur, saudara. Akhirnya ujung-ujungnya bukan keperluan kebutuhan lagi kau doakan, tapi keinginanmu yang kau doakan, dan itu bahaya. Akhirnya keinginan-keinginan kita yang membuat akhirnya kita jauh dari Tuhan. Ingat, sesuai keperluan, sesuai dengan kebutuhan, Tuhan tidak akan pernah lalai memelihara kita. Tapi kalau bicara dengan keinginan, bicara tentang kemauan keinginan kita, itu yang membuat kita jatuh, buat kita berbahaya. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat setiap kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami bersyukur, kami belajar dari kehidupan umat Tuhan bangsa Israel. Tuhan pelihara mereka di padang gurun dengan cara Tuhan yang ajaib. Setiap hari Tuhan memelihara mereka, dan mereka memungut setiap mana yang ada menurut keperluan mereka. Kami percaya Tuhan, keperluan kami, kebutuhan kami Tuhan yang sediakan. Kami percaya Engkau Bapa yang baik, Engkau mencukupkan, Engkau menyediakan. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Itu sebabnya biarlah Tuhan tolong setiap kami, waspadai hati kami selalu Tuhan, agar kami selalu berjaga-jaga untuk tidak terpancing dengan keinginan-keinginan akan segala sesuatu yang akhirnya membuat kami jadi pribadi yang serakah, pribadi yang rakus, pribadi yang akhirnya hidup kami jauh dari Tuhan. Kami berdoa biarlah firman termaterai dalam hidup kami masing-masing, dimanapun umat Tuhan mendengarkan renungan singkat hari ini melalui program Bible and Coffee. Diberkatilah oleh Tuhan. Terus kami dewasa, terus kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dan hidup kami memuliakan Allah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang memelihara dan mencukupkan, kami berdoa. Haleluya. Amin.